wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Susilawati SPD dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Adik-adik, pada pembelajaran terdahulu, kurang lebih selama 4 kali pertemuan kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi yang ditutup dengan UKBI pada minggu kemarin, yaitu uji kemampuan berbahasa Indonesia bagaimana menulis teks laporan hasil observasi. Nah, untuk pembelajaran kedua di bab 2 ini kita akan belajar bagaimana caranya mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Untuk bisa mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi, tentu saja kita harus paham apa itu teks eksposisi dan bagaimana strukturnya. Pernahkah adik-adik mendengar seseorang sedang mengungkapkan pendapat atau pandangannya terhadap sesuatu? Misalnya adik-adik mendengar seseorang sedang menjelaskan pendapatnya tentang menjaga kebersihan atau lingkungan hidup. Nah, jenis teks yang digunakan untuk mengungkapkan pendapat seseorang itu adalah teks eksposisi. Nah, dari definisi teks eksposisi itu, karena eksposisi ini memuat pendapat dari seseorang, otomatis struktur atau susunan teksnya terdiri dari yang pertama adalah tesis atau pendapat dari seseorang, yang kemudian dikuatkan dengan susunan yang kedua, yaitu argumen-argumen atau alasan-alasan yang mendukung dari tesis atau pendapat yang dikemukakan itu, dan kemudian ditutup dengan susunan yang terakhir, itu adalah penegasan ulang atau rekomendasi, bisa berupa ajakan atau himbauan kepada pembaca. Karena teks ini memuat pendapat dan alasan-alasan yang menguatkan pendapat tersebut, maka yang paling khas dari teks eksposisi adalah adanya opini dan fakta. Kita akan bahas opini dan fakta serta bahasa-bahasa lain yang biasa digunakan dalam teks eksposisi dalam pembahasan analisis kebahasaan teks eksposisi. Berikut ini penjelasannya. Kalimat opini dalam teks eksposisi biasanya terdapat pada bagian tesis atau saat mengemukakan pendapat. Sedangkan fakta atau kalimat-kalimat berisi fakta biasanya terdapat pada argumen-argumen yang dikemukakan untuk menguatkan tesis. Kebahasaan yang lain yang biasa digunakan dalam teks eksposisi diantaranya ada istilah, adjektiva, afiksasi, kalimat aktif transitif, dan kalimat aktif intransitif. Yang pertama yang biasa digunakan adalah istilah. Istilah di sini adalah kata-kata khusus yang terdapat dalam teks yang sesuai dengan tema atau bidang yang diangkat dalam teks eksposisi. Maknanya bisa dicari di kamus atau KBBI. Dalam teks eksposisi juga biasa ditemukan kata-kata adjektiva atau kata sifat. Maknanya juga bisa dicari di kamus. Kemudian yang ketiga, seperti di laporan hasil observasi kemarin, terdapat juga kata-kata yang mengalami afiksasi atau kata-kata berimbuhan. Sedangkan dalam penggunaan kalimatnya, dalam teks eksposisi biasa digunakan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif transitif di sini adalah kalimat verbal di mana predikatnya berupa kata kerja dengan menggunakan awalan me biasanya. Kalimat aktif transitif di sini mengharuskan penggunaan objek setelah predikatnya. Contohnya, Andi sedang memainkan bola. Kata memainkan harus diikuti dengan objek di belakangnya. Objek dalam kalimat ini adalah bola. Bedanya dengan kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif intransitif sama kalimat verbal yang predikatnya adalah kata kerja, bisa awalan me atau yang lainnya. Hanya pada kalimat ini
tidak mengharuskan menggunakan objek setelah predikatnya. Contoh kalimatnya, Andi sedang menangis. Kata menangis di sini tidak memerlukan objek setelahnya. Nah, bagaimana adik-adik? Pasti adik-adik sekarang sudah punya pencerahan tentang teks eksposisi, bukan? Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan berlatih membuat teks eksposisi. Ya, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.